takbir, saya takbir. Kamu Allahu Akbar, saya Allahu Akbar. Kamu NKRI, saya NKRI. Kamu NU, aku NU. Kowe mau apa? Kowe Muhammadiyah, aku Muhammadiyah. Kowe Islam, aku Islam. Kowe Kristen, aku Kristen. Kowe Hindu, aku Hindu. Kowe Buddha, aku Buddha. Kowe meh apa? Urip damai itu enaknya minta ampun kok. Jadi orang baik itu begitu. Kalau kita baik dengan orang, contoh, kita ini menghormati di saat orang agama Hindu lagi merayakan hari Nyepi, kita menghormati. Kita mengucapkan selamat hari Nyepi ya saudaraku yang beragama Hindu. Ya, di saat kita Lebaran mereka akan mengucapkan hal yang sama. Di saat kita berkunjung di daerah tempat yang mayoritasnya Hindu, kita dipersilahkan dikasih minum. Ayo beli, silakan diminum, beli. Ini ada minuman, beli. Sudah makan, beli. Nah, itu orang Bali begitu. Di saat kita baik kepada umat agama apapun itu, kalau kita menanamkan kebaikan, saling mengasihi, kita akan dibalas dikasihi. Di saat kamu menanamkan kepada umat lain kebaikan, maka umat lain akan melakukan kebaikan terhadapmu. Kalau kamu menawarkan segenggam nasi untuk umat lain, maka di saat kamu kepepet, maka orang lain di saat kamu kelaparan, maka agama lain, umat lain pun akan menawarkan sebongkah nasi untuk kau makan. Enak kan? Persaudaraan itu enak sekali bro. Allah turunkan Al-Quran tujuannya untuk itu. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 108 di situ sudah tercantum, tersirat dan tersurat pada Al-Quran, pada kitab suci Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 108 mengatakan, hai, kamu nggak boleh loh menistakan, menghina, mengejek, meledek sesembahan orang lain, Tuhannya orang lain. Jika engkau lakukan, maka akan berbalik, orang lain akan menghinakan Tuhanmu, menghinakan keyakinanmu, menghinakan sesembahanmu. Coba kalau saya nih saya kasih contoh. Aku seandainya datang ke Manado, karena saya adalah orang yang tidak berpihak kepada siapapun, saya tetap akan hakul yakin lurus. Saya tidak mau menjadi orang yang tidak rahmat. Saya akan rahmat kepada siapapun, entah agamamu apa, entah rasmu apa, entah sukumu apa. Saya ke Manado banyak yang menampung saya, saudara. Jika saya datang ke Bali, banyak yang mempersilahkan saya untuk mampir memberikan minum dan makan, saudara. Jika saya datang ke Medan, mungkin saja Medan itu ramai menyambut kedatanganku dan memberikan makan dan minum. Karena apa? Karena aku menanamkan seperti itu. Aku harus baik dengan semua orang, tanpa sekat, tanpa membedakan apa agama. Maka sekarang aku dibentur-benturkan sama orang NU katanya itu sih hanya segelintir orang sih, hanya orang-orang biasa itu loh, ada bentur-benturin. Saya mau tanya sih sekarang, saya mau lihat komentar di sini orang-orang NU. Ini banyak orang-orang NU yang nonton saya di sini. Anda sepakat tidak dengan pemikiran saya? Orang NU tolong ketik, kalau Anda orang NU tolong ketik NU setuju atau NU tidak setuju. Anda ketik di sini. Jadi Anda jangan usah ngaku-ngaku NU. Ayo. Muhammadiyah, kalau Anda orang Muhammadiyah ketik Muhammadiyah setuju atau Muhammadiyah tidak setuju. NU setuju atau NU tidak setuju. Anda boleh komentar di sini. Saya tak baca. Ada berapa orang yang tidak setuju dan berapa banyak orang yang setuju. Ayo silakan. Anda cocok tidak dengan pemikiran saya? Katanya ke orang NU sekarang apa, ada orang BSM bentur-benturkan saya sama orang NU. Tak baca saya sekarang di sini. Ayo. Dari Budi S. Susanto, NU setuju. Memang sejak kapan Allah punya anak? Gus, tolong dibaca Matius 59, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Betul, semua di Al-Quran pun sama seperti itu. NU setuju banget, NU setuju. Betul Gus, kita harus nasionalis. Nek enek wong koyok ngono parani sangoni tungkak cangkeme ya. Depo hadir Gus, NU setuju, siap. Terima kasih Demitkan.
Dari Heri Bendot, NU setuju. Setuju ajar dari Penoto. Warung Kopi, NU setuju. NU setuju Ben Pis. Setuju. NU setuju full Umbara. Gus, dari live Anda kemarin kok benar masalah Bahar Smith langsung ditangkap lagi. Udah nggak usah dibahas lagi. Saya punya rencana yang bagus buat bangsa Indonesia. Kami tidak mau panas. Kalau memang ditangkap itu sudah sebuah. NU sangat setuju. NU setuju dari Nasihin. Sumbara, NU setuju. Ajar Ari Pranoto, NU setuju. EPI setuju. NU setuju. NU setuju. NU setuju. NU setuju dari Heri Subianto. Dari Natalia, NU setuju. Dari Ajar Ari, NU setuju. Dari Dasun. Pak Dasun. Halo Pak Dasun. Assalamualaikum. Setuju NU. NU setuju Gus dari Pak Heri. EPI setuju sang penakluk penyair, ya. Tuh sampai EPI juga setuju. Setuju NKRI harga mati, ya. NU setuju. Nek enek wong koyok ngono wi parani Gus, parani ngoti tungkak cangkeme. Ono. Tukiem. EPI setuju. NU setuju mantap. NU setuju. NU setuju dari Arif Bakhtiar. NU setuju. NU setuju Gus. Terima kasih untuk para ustadz yang sudah hadir. Alhamdulillah. NU setuju full. Datang. NU setuju dari Pak Sembara. Indramayu Jabar hadir Gus siap. NU setuju dari Binarto. Raja Ngepkos NU itu nasionalis. NU setuju Pol dari Ajar Arif. Saya NU Gus Pamekasan setuju Gus. Alhamdulillah terima kasih Pak Sadidin. Salam buat keluarga yang di Pamekasan. NU setuju Gus. Sibondo NU setuju. Rondo lu setuju Pol Gus. Rondo iyo. Manado siap membackup kehadiran Gus Arya, bahkan akan menerima dengan penuh sukacita dan memberi makan dan minum karena Gus Arya nasionalis. Alhamdulillah terima kasih Agustinus. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke Manado ya. Terima kasih. Sukabumi NU setuju dari Pak Sentot Susanto. Narto NU setuju. NU setuju Gus. NU setuju banget Kang Gus. NU setuju. Kalau ke Bali mampir Gus di Singaraja. Jati Asih Bekasi setuju. NU oke. FPI juga setuju Gus. AKBP setuju Gus. Siap AKBP siap. Tuban Bumi Ronggolawe NU setuju. NU setuju. Mana? Tidak ada di sini yang komentar bahwa NU tidak setuju. Ridho Allah. Rodol wis setuju Gus. Ya, Bang Sobata setuju. Mantap Gus terus ketua. Terima kasih sahabat-sahabatku, saudaraku. Karena begini saudaraku, kenapa sih harus ada orang manusia seperti saya, sedajal saya, sebangsat saya, sebajingan saya? Karena ini semua tidak akan pernah dilakukan oleh NU. Untuk menjaga marwah NU tidak perlu seperti ada orang seperti saya. Biar cukup saya saja. NU adalah mempunyai dua tugas yang sangat adem. Menjaga marwah agama, mengawal bangsa negara. Ini adalah NU. Dan NU sesuai dengan visi misi kami. Kenapa kalau NU dicolek saya marah-marah? Ya karena saya cinta dengan NU. Walaupun saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Tetapi jika ada orang yang bertanya kepada saya, Gus Arya NU apa Muhammadiyah? Saya NU Muhammadiyah. Kenapa begitu? Karena saya tidak ingin melihat saudara-saudaraku NU ataupun Muhammadiyah berantem hanya karena berbeda. Karena perbedaan itu indah. Saya tidak mau. Sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Betul tidak? Sama-sama rahmat, sama-sama Islam rahmat. Mereka disusupi paling orang-orang HTI karena mirip-mirip ya, mirip-mirip akhirnya ditolak di NU, masuknya ke Muhammadiyah nyusup. Paling seperti itu kok kasusnya. Kenapa saya selalu diterima, banyak yang mencintai saya, banyak yang mensukai saya ketimbang haters atau yang tidak suka. Yang tidak suka paling cuma 0,3%, belum tentu ada. Alhamdulillah semua warga negara Indonesia menerima apa ideologi pemikiran-pemikiran saya, mewakili semua pemikiran-pemikiran teman-teman yang ada di media sosial. Itu artinya survei mengatakan faktanya bahwa rakyat Indonesia menginginkan gaya-gaya berpikir yang rasional, yang damai, yang menginginkan tidak ada perbedaan di antara kita. Karena beda itu sangat indah seperti pelangi. Pelangi yang awalnya satu warna, sekarang ada warna merah, kuning, hijau. Di langit yang biru akan menjadi indah. Jadi pelangi yang awalnya satu warna, akhirnya warnanya berbeda-beda, akan menampilkan sebuah keindahan di langit yang biru. Enak toh? Mulai no. Islam itu mengajarkan Islam yang rahmat. Bukan kecuali Islam ini ya. Islam yang kami punya pemahaman, kami ini semuanya adalah Islam moderat. Islam rahmat. Insya Allah kita selalu belajar untuk
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa ya dengan cara itu. Sesuai dengan anjuran. Kami juga tidak hanya belajar kepada kitab jihadnya saja. Karena di saat orang ini belajar memahami dari tafsiran-tafsiran kitab jihad saja, maka tidak akan, banyak sekali yang harus dipelajari. Kalau di Islam itu ada belajar untuk ilmu shorof, ilmu fikih, macam-macam harus dipelajari satu-satu. Saya pun sama belajar. Saya itu minim ilmu, tetapi saya bisa menyampaikan dari apa-apa yang kira-kira kita pikirkan, dan ini pantas untuk kita sajikan kepada generasi anak bangsa. Tujuannya adalah untuk baik, tidak untuk memecah belah. Coba wong nek nandur elek bakal ngunduhi elek. Nek nandur apik yo bakal ngunduhi apik to, Gus. Insyaallah. Itu sudah alam sudah berkata seperti itu. Tidak ada alam menumbuhkan di saat kita menanam padi tumbuhnya jengkol, kan tidak ada. Nanam padi ya tumbuhnya padi. Kenapa padi harus menimbulkan apa? Kalau ditanam oleh insan manusia maka tumbuhnya adalah padi. Kenapa itu sudah bagian daripada berkhilafah. Kecuali biasa nanti seperti itu. Kecuali biasa. Yang disebut berkhilafah itu ya bagian daripada itu termasuk. Jadi gunung-gunung itu berkhilafah kepada Allah, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman itu berkhilafah semua kepada Allah, termasuk manusia berkhilafah kepada Allah. Berkhilafah itu artinya apa sih? Ya kita menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Allah perintahkan manusia itu tugasnya ada berapa? Ada 2. Untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya. Ini sudah termasuk manusia berkhilafah kepada Allah. Itu berkhilafah kepada Allah. Sama halnya tumbuh-tumbuhan juga berkhilafah kepada Allah. Allah ciptakan padi, tidak mungkin dia tidak berkhilafah. Padi itu di saat ditanam akan munculnya singkong, itu tidak boleh. Kalau ada seperti itu berarti pohon-pohonan, tanaman itu tidak berkhilafah kepada Allah, tidak taat sesuai dengan tugas dari Allah. Karena padi diberi tugas sama Allah. Padi-padi, kamu pokoknya nanti kalau ditanam sama manusia, tugas kamu adalah untuk menjadikan beras agar manusia bisa makan apa yang kamu tumbuhkan itu. Itu manusia. Hakikatnya seperti itu kira-kira kurang lebih ya. Cuman saya untuk mendalami tafsiran itu kan kurang panjang. Karena apa? Saya ini orang yang fakir ilmu. Biarkan para alim, para kiai, para ulama yang menjelaskan lebih detailnya. Tetapi kurang lebih seperti itu. Makanya kalau Hindu itu apa sih kok? Mereka itu Sang Hyang Widi segala macam. Aku ya belajar dikit-dikit, tapi tidak fasih tidak. Hindu itu artinya adalah wadah. Awal-awalnya itu Hindu dulu itu. Negara paling tua agama paling tua itu Hindu ya. Hindu itu artinya wadah. Sang Hyang Widi alam. Tuhan itu alam semesta. Alam betul juga. Kenapa? Makanya manusia itu unsur dari Tuhan semua. Tuhan itu ada beberapa unsur, ada termasuk air, ada angin, ada bumi, ada air, api. Dari unsur-unsur itulah Sang Hyang Widi. Termasuk manusia ini ada unsur ciptaan Tuhan. Dari unsur itu makanya Sang Hyang Widi semesta alam. Itu orang Hindu. Itu dalam Al-Quran pun ada, kalau tidak salah itu tentang ketauhidan. Ada dipelajari di sana. Saya sedikit sharing. Itu dalam ilmu ketauhidan ada itu tentang urusan Hindu. Kejawen ada di ketauhidan, Hindu ada di ketauhidan, itu dalam Al-Quran. Coba kalau seandainya teman-teman penasaran bisa pelajari itu. Nah, ini artinya ini kan soal keyakinan. Ini soal sebetulnya Tuhan itu yang mana sih? Kok Tuhan ada banyak sekali. Ada Tuhan Sang Hyang Widi, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Allah, ada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada apa itu yang dari Buddha itu? Lupa saya. Kok banyak sekali? Bukan banyak. Allah tetap esa. Tetap satu. Hanya saja keyakinan yang berbeda-beda. Makanya kalau kita berbicara seiman, kita berbicara sesuai dengan akidah, ya jagalah akidahmu masing-masing, sesuai dengan keyakinanmu masing-masing. Tujuannya apa? Yang menyelamatkanmu bukan hanya agama saja. Yang diprioritaskan di hadapan Allah adalah pertanggungjawaban itu kepada amal ibadah.
Apa kelakuanmu semasa kamu diciptakan sama Tuhan, dikasih kesempatan hidup di dunia, apa sih yang sudah kamu lakukan? Maka amal soleh itulah yang menjadi pertanggungjawaban prioritas untuk menghadap kepada Sang Khalik. Tapi gue digojlok sampai malaikat. Kuwi nek ngomongnya guru mbiyen ngono. Aduh aku sing ngomong lho ya. Lan ning Al-Qur'an yo ono. Kira-kira kayak ngono kuwi itu. Tak ngopi sih. Terus cincinnya kok tinggal satu ya? Iya ada sih. Tetap yang saya pakai. Cuman lagi di rumah, saya lagi nggak keluar kota. Kalau keluar kota ya cincin saya banyak sekali. Alhamdulillah. Kopimu wes, Tum? Wis. Wong sing ati karo pikirane gak selaras bakal dadi minoritas. Mergo ati karo pikirane ora padha atine. Dikalahke karo atine, dikalahke karo pikirane. Pikirane utawa pikiran kuwi jin. Iya betul. Wis pinter kowe. Aku nih. Dari Memeng, keluaran 26 tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Betul. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku, apapun agamanya, agama tidak akan bisa menolong tetanggamu. Kamu nggak akan pernah bisa menolong tetanggamu walaupun tetanggamu agamanya sama. Tak kasih tahu kamu. Kamu nggak bisa menyelamatkan Pak Demu, bulekmu, om kamu, adikmu, nggak bisa. Kecuali anakmu yang bisa menyelamatkan kamu. Maka didiklah anakmu menjadi anak yang soleh. Jadi kalau ada orang-orang umbar-umbar segala macam promosi agama, seolah-olah agama itu dipromosikan, seolah-olah itu dengan kesesatan dijadikan tameng agama, maka jangan pernah mau. Yakinilah apa yang kau yakini. Bagi kami orang Islam, kalau kamu agamanya Kristen, kenapa orang Kristen gak masuk Islam, itu urusan Allah. Maka saya serahkan kepada hidayah Allah. Itu bagi saya. Tidak ada pemaksaan untuk urusan beragama. Karena agama apapun itu yang mempertanggungjawabkan ada dirinya sendiri terhadap Allah, terhadap Tuhan yang Maha Esa, bukan kepada siapapun. Dan apa menjadi akhlakmu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Maka ajarkan putramu untuk menjadi anak yang soleh. Karena hanya putramu, hanya anakmu yang bisa mengunduh. Karena apa? Di saat putramu itu nanti masuk surga, kamu masuk neraka, ditanya sama malaikat, ditanya sama Allah, atau ditanya sama bidadari. Bidadari surga, bro. Le, kowe kan saiki mlebu surga le. Apa sih mbok jaluk? Kalau di surga itu kan semua permintaan itu diturutin semua. Akhirnya anak itu ngomong, aku pengen orang tuaku dipindah di surga, Gusti. Maka Gusti mengutus malaikat untuk mengambil ayahnya yang di neraka dipindahkan ke dalam surga. Maka itulah tujuannya. Kenapa si orang tua harus mati-matian menyekolahkan, memondokkan, mengajarkan supaya dia menjadi orang yang beragama yang baik. Karena yang bisa menolong dirimu sendiri adalah dirimu dan anakmu nanti kelak. Kurang lebih kayak ngono lah. Saya Kristen, saya pernah tinggal di Kudus, Gus. Kenapa mereka begitu arogan, Gus? Para tetangga saya dulu, bagaimana menurut Gus Arya? Ya itu kan oknum. Itu oknum. Aduh salah kabeh, lo nak salah ya mbok lurus kita ya, kluk penakluk. Anak yang soleh solehah yang doanya bisa membantu engkau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bisa mengurangi dosamu di akhirat kelak. Betul, itu juga betul. Salawat alaikum. Salawat ayo salawat. Wong Gusti Allah wae salawat. Sudah pada capri? Itu. Lewat mbok cek admin 013. Cek Gus. Sambil biar pada masuk. Ya itu langsung japri yang butuh kaos, mumpung ada kaos sebenarnya karinya.
itu nomor bukti mau bok capri sih. Itu salah nomor. Iya. Karena nomor admin ngono ya, Bang. Kerjapri. Apa kan sing japri apa ya? Oh. Jenengan tuh bales kasih nomor admin 0813. Kirim KTP dan foto udah itu aja nanti biar langsung. Dari Muhammad Alvino Syahputra, Gus, sosok seperti Anda mengingatkan saya kepada Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur. Gus, terima kasih saudara. Saya belum lahir, zaman Gus Dur saya sudah lahir, cuman masih kecil. Salawatum hiha. Kirim Jepang bisa Gus? Bisa. Sedunia dikirim kok. Asal ongkirnya ditanggung sendiri. Aku Japri nggak bales Gus. Loh yang bales bukan saya Pak. Waduh saya terlalu banyak tugas. Itu ada admin Pak. Admin kita ada 3. Nanti yang balesin adalah admin Cyber NKRI. Nanti dibales Pak ya. Sabar itu. Satu-satu biasanya. Minta kaosnya Gus, beli. Jangan minta terus. Dari kemarin kita kan udah bagi-bagi. Sekarang kita mau komersil, kita jual kaosnya. Kalau ada kelebihan, ada untungnya kaosnya, nanti kita mau bagikan. Kita mau belikan uangnya untuk bingkisan teman-teman Cyber NKRI yang ada di DPP. Karena mereka sudah banyak bantu, tidak digaji, tidak dibayar, membantu sosialisasi, membantu pergerakan selama ini, udah selama setahun ini. Makanya kita mau bagi-bagi, kalau ada dari penjualan ini lebih, ya mau tak belikan bingkisan buat hari raya supaya mereka tambah semangat. Yang komentar nyinyir itu mental miskin, bukan hanya mental miskin tetapi otak yang miskin. Kadang-kadang seperti itu kata kura-kura. Kekuatan awal kata Pak Syahrizal Bulungan. Kekuatan awal agama adalah iman. Jika dia beriman dipastikan akan menjadi rahmat seluruh alam. Karena yang beriman dipastikan tidak akan membeda-bedakan, karena dalam dirinya hanya ada kasih sayang. Asik, mantap Pak Syahrizal. Betul sekali. Gus Dur muda? Enggak, saya bukan. Itu adalah guru besar kami Gus Dur. Kebetulan saja saya banyak belajar dan saya dulu waktu mondok dari guru-guru kami juga dari penerusnya Gus Dur. Jadi saya ya belajarnya ke sana, arahnya ya ke sana, ya tidak jauh. Makanya pohon itu kalau berbuah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang 100.000 harga kaosnya nggak ada Takus, iya harganya 150, itu hasil rapat kemarin. Soalnya kalau untung itu duitnya buat ini, buat kas Cyber NKRI, dan untuk ini buat beli bingkisan. Kami mau belikan bingkisan untuk teman-teman yang di DPP. Kasihan berjuang terus, capek, tidak ada yang gaji, tidak ada yang bayar. Berapa harga kaosnya Gus? 150. Nih kaos-kaosnya kayak begini nih. Nah ini banyak sekali tuh. Masih ini. Ya. Tuh kaosnya tuh. Tadi yang dilepas mana? Dijembrengin. Nah ini. Tuh. Tuh kayak begini. Nah. Tampak depan. Tampak depan. Belakang Pak Ketum. Tampak belakang. Nah, itu kaosnya adem, bahan katun. Ya oke. Sip. Harganya 150. Itu nomornya saya sudah cantumkan di judul live ini. Adminnya jangan japri-japri Gus, ini lagi lihat edukasi Gus live katanya. Oh iya cuma itu aja lah. Wong saiki lambe karo kelakuane ora padha Gus. Akeh wong munafik berkedok agama Gus. Ya kuwi lah masalah kita itu memerangi itu, makanya. Kita mencegah bukan memerangi, mencegah sebetulnya. Kita mencegah itu. Bajunya gratis kan Gus ketua? Enggak, beli aja, jangan gratisan. Dari kemarin saya gratisan terus. Yo, saya bulan puasa ini sudah menghabiskan anggaran di sekitar uang pribadi, saudara-saudara. Aku sudah habis 80 juta uang pribadi demi Allah. Bukan riak ya, bukan. Hanya memang kebetulan ada rezeki, ada yang ngasih, diamanahkan sama orang, tak bagi-bagiin terus. Karena saya punya pendapatan sendiri, bukan untuk uang-uang itu.
Maka tak bagiin, tak buat kegiatan beli sembako lain-lain sampai dananya saya alirin ke luar kota kemarin tuh. Beli sembako dibagi-bagiin 1000 paket sembako itu kan uang semua bagi-bagiin. Ya mudah-mudahan sih tujuannya hanya untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat karena adanya pandemi COVID-19. Bantu membantu, bahu membahu. Tujuannya itu sih, bukan untuk riak sebetulnya. Dari kemarin kita bagi-bagi. Nah baru kali ini kita mau komersil. Saya udah cetak kaos banyak. Nah kita komersilkan. Untungnya saya karena duitnya udah pilot mau lebaran, saya sudah bagi-bagi juga untuk teman-teman. Tapi kurang pantas karena anggota kita banyak di DPP ada 120, maka saya mau kasih bingkisan. Nah jual kaos ini. Nanti kalau lebih buat beli bingkisan urip pejuang-pejuang di DPP. Kalau pesen kaos harus jadi anggota nggak Gus? Dengan membeli kaos Cyber NKRI secara otomatis Anda sudah mendapat kuota pendaftaran gratis, difasilitasi KTA gratis. Itu artinya Anda sudah menjadi anggota keluarga besar Cyber NKRI secara otomatis. Ujung-ujungnya dagang loh. Memang aku dagang loh. Kamu nggak lihat judulnya? Aku lagi dagang. Dagang ini dagang. Aku nggak pernah dagang, baru ini dagang. Ada baret juga nggak Gus? Enggak, ini baretnya Habib Bahar bin Smith tak minta. Gus, kapan hari kok ada di FB lagi bagi-bagi uang ya? Iya. Ya bagi-bagi uang juga. Kemarin saya bagi-bagi uang sekitar 500 amplop. Kita bagi-bagikan kepada pedagang-pedagang kecil. Waktu di jalan itu rame-rame memang 500 amplop. Petani-petani juga. Ya sembako ada 2000 sembako. Dan itu terus 1 minggu ngedor. Ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jakarta. Kita bagi-bagi semua terus ya kita sih pengennya bantu itu semua orang ya, pengennya banyak, tetapi kita ini membantu orang keterbatasan, terbentur dengan keterbatasan kita untuk membantu orang. Tapi mudah-mudahan tujuannya bukan untuk riak, tujuannya untuk memberikan inspirasi. Ini zaman sudah digital, sudah elit, sudah gampang sekali untuk memediasi media sosial. Maka kita manfaatkan untuk ayo gugah semua masyarakat supaya bergerak, yuk sosialnya kita naikin lagi yuk orang Indonesia gitu. Biar akhirnya kan setelah kita sosialisasikan dari awal pertama COVID itu kita siarkan, akhirnya kan banyak pengusaha-pengusaha, artis-artis semuanya pada ikut-ikutan, ya kan jadi seneng, jadi inspirasi. Orang munafik kuwi padha karo 1000 wong kafir. Sing angel tambanane. Mergo nek wong kafir jelas nek ijo-ijo, nek abang anang. Tapi nek wong munafik ketoke abang, lakon asline ijo. Kalau nomor grup WA ketua pusatnya ada nggak Bagus? Ada semuanya. Kalau nawun. Hah? Balik dodolan. Aku no. Ini jam berapa? Udah waktunya sahur belum? Jam 1. Gus, ayo sahur, baru jam 1. 1 jam lagi. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Gus, saya ber-NKRI. NKRI harga mati. Baretnya si Smith dipinta ya Gus. Iya, tak minta aja lah. Kirim ke Madura kaosnya Gus. Anggap promosi ke anggota yang di Madura. Asnya Gus, wajah sahur. Nanti 1 jam lagi Gus. Untuk DPC di Jombang, Jatim adakah Gus? Ada di Jombang. Aduh, di sana keren kok. Pengajuan KTA saya kemarin belum sampai nih Gus. KTA yang kloter kemarin sudah dikirim semua. Yang terakhir besok ada kiriman KTA mau dibarengin sama kaos-kaos ini. Mau dibarengin. Komennya juga ada temperamen. Pesen kaosnya apa harus banyak Gus? Enggak, satuan juga boleh. Gus lanjutkan, oke. Wes ngono saya, aku kesel ngomong ya. Lagian rondo-rondo ora ono sing komentar blas, aku ora semangat blas. Biasanya kan rondo-rondo. Aku nak macak ganteng ngene nganggo baret, biasanya kan rondo-rondo jo ngetok jedol iki ra ono rondo belas. Sing komentar wong lanang kabeh, pendekar-pendekar kabeh ora ono sing serikandi-serikandi, males aku. Rondone sudah masak. Saya tak panggil saya ya. Rondo hadir dong, aku kesel.
Tak absen sik rondone. Sengkes. Rondo. Sengkes. Tolong untuk yang rondo komentar di sini rondo. Karena saya adalah bagian daripada aktivis rondo, pejuang rondo. Kenapa saya begitu? Ibu saya juga rondo. Makanya saya cinta rondo. Rondo itu semakin terdepan. Rondo sekarang itu hebat-hebat. Gus, kalau pesan 4 kirim ke Jepang bisa Gus? Bisa sekali, langsung japri ke admin ya. Nominalnya Gus, saya dari Sumut. Nominalnya harganya cuma 150, ongkir ditanggung masing-masing. Gus, di PJ Subang, Jawa Barat ada nggak Gus? Ada. Setiap daerah ada kok. Atas nama Jelani Hanif belum sampai Gus. Besok baru pengiriman Pak, yang kloter terakhir Pak, yang 2 minggu yang lalu sampai sekarang dikirim besok semua bareng sama kaos kalau kirim. Kalau enggak ya dikirim KTA-nya toh. Pesan Pekalongan Gus, pesan langsung di kantor wae nah Pekalongan. Jalan Merdeka nomor 30. Parkiran Sri Ratu, Ruko. Gus, sudah jam 3 Gus. Papua sudah sehat Gus semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku Papua sehat jos. Gus, tolong jawab Gus. Iya. Rondo Royal. Rondo hadir dong. Apa tuh? Apa? Jepang hadir Gus. Dito ke Rondo ini jangan ngumpet-ngumpet tok senengane nginceng tok. Rondo itu kebanyakan nginceng aku ngintek aku nak laptop. Iya, iki mulai rondo jedol iki ana Ruwiti. Ya. Aku iki wong wedok lho Mas. Aku pesen kaos siji. Size-nya M. Oke Ruwita. Ono rondo pesen kaos siji. Admin langsung di Japri. Gus gimana kabarnya Gus Nur Modiar? Gus saya pesen 4 kirim ke Jepang plus ongkir berapa Gus? Silakan ke admin nggih. Terima kasih punya Om Gus, sehat dan sukses selalu. Saya pamit istirahat dulu. Amin amin. Terima kasih Rap Situmorang. Terima kasih saudaraku. Biasa males ah rodo-rodone jarang etok ora semangat. Wes ngono ya, aku malam ini memang wabil khusus untuk jualan kaos karena saya tidak pernah jualan. Ini kaos Cyber NKRI kalau laku soalnya uangnya saya mau belikan bingkisan, saya mau bagi-bagikan kepada pejuang-pejuang Cyber NKRI untuk yang di DPP. Bingkisan saya bagiin semua. Kenapa? Yang untuk DPD jangan ngiri ya, maaf ya. Adakan inisiatif masing-masing di daerah ada masing-masing. DPP melakukan sendiri. Tapi koordinasi ke DPP dulu. Rondo kilo Gus, Iza Azar Are. Marta sijab cie, Marta langsung kirim lope-lope, ciu. Rondo jenjedol. Rondo jenjedol, Bro. Gus, saya mau beli kaos NKRI Gus, satu bisa diantar tapi saya ada di Makassar Gus. Bisa, Makassar itu anggota kita banyak, Pak. Ya nanti dibeli kaosnya itu karena buat ini juga ya. Supaya kalau kopdar ketemu sama keluarga Cyber NKRI dimanapun Anda berada enak kalau pakai kaos. Kenapa pakai kaos ini? Biar tidak membedakan apapun itu. Ada TNI pakai kaos ini, TNI-nya lepas dulu ya. Ada polisi pakai kaos ini lepas dulu. Ada ASN pakai kaos ini lepas dulu ASN-nya. Ada sebagai kuli bangunan pakai kaos ini sama derajatnya. Sing ganteng itu duduk wangi atine sing ganteng. Iye, siap. Iya, sang penakluk penyair cie. Gus kok tekananku nggak dijawab, tak jawab loh ya. Komentarnya terlalu cepat kok Bro. Gus boleh saya bagikan nggak? Jangan bagikan dulu, saya mau sudahi. Soalnya ini sudah malam. Ya, nanti besok disambung lagi dengan edukasi yang lebih hot lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terkadang begini saudara-saudara, banyak orang yang mengkritisi begini, orang bilang. Kenapa edukasi harus keras katanya? Lebih baik edukasi tidak bawa konflik agama tetapi keras tetapi benar untuk persatuan ketimbang memakai ketok agama edukasinya keras tapi untuk memecah belah. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau di Jakarta Barat Kebon Jeruk ada nggak Gus? Ada. Oke gitu mungkin sahabat-sahabatku semua. Kalau satu-satu ataupun siapa komentar yang saya khilaf tidak saya bacakan karena terlalu cepat.
Mohon maaf, bisa nanti ketemu di live depan. Jangan lupa ini untuk kaos Cyber Karinya. Kalau ingin mendapatkan silakan langsung hubungi admin. Nomor admin sudah ada di judul live ini. Ya, saling mendoakan. Semoga sehat semua, keselamatan selalu menyertai Anda, dijauhkan dari mara bahaya, sehat selalu, limpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Lawan Corona, NKRI harga mati.